Louis Dekker, sebuah politikus atau aktivis yang merasa terdiskriminasi oleh orang Belanda. Karena itu ingin membuat permintaan sendiri oleh orang asli Hindia Belanda yang inklusif dan tidak memandangi ras dan suku. Pandangan dia tersebut membuatnya berpidato di hadapan anggota Indies Bond. Pidato tersebut berhasil memengaruhi beberapa anggotanya, sehingga terbuatlah Panitia 7. Dan pada rapat Panitia 7 yang diadakan pada tanggal 6 September 1912, terbuatlah Perhimpunan Indies Party. Oke, semuanya tolong perhatiannya. 15 September 1912, Dekker memulai bergerak mendatangi kota-kota. Kalau menurut saya, kita butuh menjalin kerjasama antara orang Indo dan Bumi Putra. Mengadakan rapat dengan perhimpunan lain pada setiap kota sambil merekrut berbagai orang. 25 Desember 1912, masa propaganda sudah selesai dan sedang diadakan pemusyawaratan wakil-wakil Indies Party. Dalam 4 bulan, anggota kita sudah mencapai angka 5.000. Rencananya sudah lama, tapi akhirnya kita sudah sampai pada tahap. Penyusunan pengurus partai dan pasang survei kita selesai. Berarti kita akan membuat partai sendiri kan? Iya, kita akan memulai dengan minta legalitas dari pemerintah Hindia Belanda. Permintaan Indies Party menuntun pemerintah untuk menegaskan Dr. G.H.J. Hezeu untuk menyelidiki Dekker. Lalu laporkan penyelidikan diberi kepada Gubernur Jenderal Hindenburg untuk memberikan keputusannya. 4 Maret 1913, hari keputusan telah datang. General van Hindenburg, what is your presidency? I have درجات الفرنسية أو I have lived Arab in politics. This year gave Netherlands in the Constitution. It accepted over submit. Main politieke visie is unrest dan wederhouden van de Indisch package. Dear teman, op basis van artikel 111 van het Rijksreglement of Rijksverordening van 1850 kan ik ook niet accepteren. 5 Maret, Indies Party mengadakan pembicaraan mengenai langkah selanjutnya. Gimana nih kalau nggak punya legalitas kita akan bubar? Berarti pasal 27 kita kali gereja yang bikin kita ditolak. Saya setuju dengan itu. Baik, kita akan ganti pasal 2 dan kita diakui lagi. Het wordt veranderd. Omdat het veranderen van een artikel niet betekende dat het de basis en de rest zou veranderen. Van een organisatie die een gevoel van nasionalisme zou kunnen opwekken. 13 Maret, Dekker mencoba ketiga kali untuk diakui. Afgelopen. Ik wil het verleden of Netherlands Indisch regeling on onafhankelijkheid in de koloniën Japan. De kwestie van de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië en de probleem zijn twee verschillende dingen. Akhirnya pada saat 31 Maret, Indies Party resmi ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Ini mengakhirkan dari perjalanan kita sebagai Indisch Party, sebagai organisasi terlarang. Kita tidak bisa mengoperasi lagi. Aku sudah memutuskan untuk membubarkan Indisch Party. Tolong buat para anggota Indisch Party untuk bergabung dengan leader yang sudah diambil pemerintah, bahwa jiwa Indisch Party sampai kalian meninggal. Setelah Indies Party berakhir, Louis Dekker, Suhardi Swagdingrat, dan Tito Mangkukusumo, pendiri Indies Party atau Tiga Serangkai, melanjutkan pergerakan di bidang politik dalam bentuk surat kabar, The Express. Sampai pada 27 Agustus 1913, Tiga Serangkai diasingkan ke Belanda. Tetapi pengasingan mereka tidak terlalu lama. Cipto Mangunkusumo selesai pada Juli 1914 karena masalah kesehatan, sedangkan Louis Dekker dan Suhardi Swagdingrat pada 1919. Cerita ini tentang Louis Dekker dan organisasi yang dia buat, Indies Party, dalam perjuangan legalitas hukum. Walaupun umurnya sedikit, pengaruhnya dalam Indonesia akan diingatkan selamanya.